warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Desi akan menerangkan tentang cara mengurutkan dan membandingkan pecahan. Yang pertama, kita belajar cara mengurutkan pecahan dulu ya. Mengurutkan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu pecahan dengan penyebut yang sama untuk yang pertama. Dan untuk mencari pecahan dengan penyebut sama ini, untuk mengurutkannya kita hanya tinggal melihat pembilangnya saja, karena penyebutnya sudah sama. Yang kedua, melihat perintahnya, diurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Contohnya, urutkan pecahan 2/3, 1/3, 3/3 dari yang terkecil. Maka, karena ketiga pecahan ini memiliki penyebut yang sama, maka yang kita lihat hanya pembilangnya saja, yaitu 2, 1, dan 3 diurutkan dari yang terkecil. Maka jawabannya yaitu 1/3, 2/3, dan 3/3. Sedangkan untuk kebalikannya, dengan diurutkan dari yang terbesar dengan soal yang sama dengan nomor 1, maka sama, karena ketiganya memiliki penyebut yang sama, maka kita hanya akan melihat pembilangnya saja, yaitu 2, 1, dan 3 yang diurutkan dari yang terbesar. Maka jawabannya 3/3, 2/3, dan 1/3. Sedangkan yang kedua, kita akan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Maka caranya yang pertama harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, dan yang kedua baru mengurutkan sesuai dengan perintah. Contohnya, urutkan pecahan 2/3, 1/2, 3/5 dari yang terkecil dan yang terbesar. Ini langsung digabung pertanyaannya jadi yang terkecil dan yang terbesar. Maka yang pertama kita harus menyamakan penyebut dengan menggunakan cara kelipatan. Kita harus mencari kelipatan dari penyebut yang sudah ada pada soal, yaitu penyebut bilangan 3, 2, dan 5. Kita harus mencari kelipatannya. Yang pertama untuk kelipatan bilangan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Sedangkan untuk kelipatan bilangan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Sedangkan untuk bilangan 5, kelipatannya adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Kenapa yang untuk angka 30 saya beri warna merah? Karena ini merupakan bilangan kelipatan yang sama dari ketiga bilangan ini. Maka ini nanti yang digunakan untuk menyamakan penyebut. Dari ketiga kelipatan tersebut, bilangan yang sama adalah bilangan 30. 3 mempunyai 30, 2 juga mempunyai kelipatan 30, 5 juga mempunyai kelipatan 30. Yang selanjutnya, kita akan mengubah pecahan 2/3, 1/3, dan 3/5 menjadi pecahan berpenyebut 30. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan 2/3 menjadi berpenyebut 30. Yang pertama kita tulis dulu 2/3 seperti ini. Kali. Untuk mengisi yang ini, 10 ini, maka kita harus membagi antara penyebut yang diinginkan, yang akan kita rubah yaitu 30, dengan dibagi dengan penyebut yang asli atau yang dari soalnya. Jadi 30 dibagi 3, hasilnya adalah 10. Maka 3 dikalikan 10. Kalau yang bawah dikalikan 10, maka yang atas pun harus dikalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya, yaitu 10. Maka 2 dikalikan dengan 10. Seperti ini. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20, 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, inilah gunanya untuk mencari pecahan senilai. Maka 2/3 itu sama dengan pecahan senilai 2/30. Sedangkan yang kedua, yaitu bilangan 1/2. Ini 1/2.
Ya, kita tulis dulu 1/2. Dijadikan sama per 30. Maka untuk mengisi 15 ini, 30 penyebut yang kita inginkan untuk disamakan tadi dibagi dengan penyebut asli yang ada di soal. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kalau yang di bawah dikalikan 15, maka yang atas juga harus dikalikan 15. Maka 1 kali 15 sama dengan 15. 2 kali 15 sama dengan 30. Jadi, pecahan senilai dari 1/2 itu sama dengan 15/30. Sedangkan yang ketiga, pecahan 3/5 kita jadikan per 30 sama kita tulis 3/5 dulu kali kita tulis. Setelah itu, untuk mendapatkan 6 ini dari 30, penyebut yang kita inginkan untuk disamakan dibagi dengan penyebut yang lama atau yang ada pada soal. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kalau yang bawah dikalikan 6, maka yang atas harus dikalikan dengan 6. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18. 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi pecahan senilai dari 3/5 adalah 18/30. Yang kedua, yaitu mengurutkan sesuai dengan perintah. Jadi untuk yang pertama dari yang terkecil dulu. Kita lihat dari sini. Yang terkecil karena ini sudah sama penyebutnya, maka kita hanya melihat pembilangnya. 20, 15, dan 18. Mana yang paling kecil? 15. Kita kembalikan ke yang depan, berarti kita menulis 1/2 dulu. Kemudian 18. Setelah 15, 18. Maka kita urutkan berikutnya yaitu 3/5 dan yang terakhir adalah 2/3. Seperti ini. Sedangkan perintah dari yang terbesar, maka kebalikan dari ini saja. Jadi 2/3, 3/5, dan 1/2. Jadi ya dari yang terbesar yang dilihat pecahan senilainya dari yang terbesar. 20 berarti pecahan senilai dari 2/3. Kita tulis dulu 2/3. Selanjutnya 18/30 yaitu 3/5 dan yang terakhir adalah 15/30 atau 1/2. Seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kita beranjak ke pembelajaran selanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan juga dibagi menjadi 2 yaitu dengan penyebut yang sama. Kalau penyebut yang sama hampir sama cara pengerjaannya dengan mengurutkan pecahan. Yang pertama tinggal melihat pembilangnya saja. Dan yang kedua beri tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Kalau kalian masih ragu-ragu mana yang disebut dengan tanda lebih kecil atau lebih besar, maka kita bisa menambahkan seperti ini. Kalau kita tambahkan garis lurus, maka yang lebih kecil akan menjadi huruf K. K itu adalah singkatan dari kecil, maka kalau tandanya menghadap seperti itu, seperti ini, maka ini disebut dengan lebih kecil. Sedangkan yang kedua, kita akan berikan tanda seperti ini. Maka akan menjadi huruf B. B adalah singkatan dari besar. Maka kalau tandanya seperti ini, maka ini adalah lebih besar. Kalau sama dengan tentunya kalian sudah mengerti karena memang lain daripada kedua tanda ini, memang hampir sama. Seperti itu. Contohnya, misalnya kalau penyebutnya sama ya, 3/5 dibanding 2/5. Hasilnya apa? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Maka kita karena penyebutnya sama, maka kita hanya akan melihat ini saja. Yang atas ini saja, yaitu pembilangnya 3 dan 2. Lebih besar mana? Lebih besar 3. Maka nanti kita harus mencari 3 lebih besar. Maka yang mana tandanya yang lebih besar? Iya, yang inilah tandanya. Jawabannya 3/5 lebih besar. Yang ini tandanya. 2/5. Seperti itu. Sedangkan apabila kita membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama, maka yang pertama kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi caranya. Yang kedua baru membandingkan. Contohnya,
Bilangan 1/2 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dari 3/5. Maka kita harus melihat pembilangnya berbeda. Penyebutnya juga berbeda. Maka kita harus menyamakan penyebut ini terlebih dahulu. Dengan cara yang pertama, menyamakan penyebut dengan menggunakan kelipatan. Kita akan mencari kelipatan penyebut dari soal di atas, yaitu 2 dan 5. 2 kelipatannya sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan 5 sama dengan 5 dan 10. 10 dikasih merah karena ini merupakan bilangan kelipatan yang ada pada 2 dan 5. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan 1/2 dan 3/5 menjadi pecahan berpenyebut 10. Sama seperti tadi, kita akan menulis 1/2 dulu sama dengan 1/2 kali-kali kita tulis per 10. Untuk menentukan 5 ini, maka penyebut 10 yang akan kita jadikan penyebut 10 dibagi dengan penyebut yang lama. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Apabila yang bawah dikalikan 5, maka yang atas harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 5. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Sedangkan untuk 3/5 sama, kita tulis dulu 3/5 kali-kali. Dari mana 2 didapatkan? Dari 10, bilangan yang kita inginkan untuk menjadi penyebut, dibagi dengan penyebut yang lama, yaitu dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Apabila yang bawah dikalikan dengan bilangan 2, maka yang atas juga dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya pecahan senilai dari 1/2 sama dengan 5/10, sedangkan pecahan 3/5 sama nilainya atau senilai dengan bilangan pecahan 6/10. Kalau sudah sama, kita hanya akan melihat apa? Pembilangnya saja. Yang kedua kita membandingkan. Jadi 5 dengan 6 itu lebih besar 6. Maka kita mencari tanda yang sesuai, yaitu yang lebih kecil, tanda yang seperti ini. Jadi 1/2 itu lebih kecil dari 3/5. Demikian penjelasan dari Bu Desi. Semoga bermanfaat. Semangat terus untuk belajar online. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.